Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya lanjutkan tutorial yang kemarin sudah saya share. Terakhir seperti ini untuk tampilannya, dan yang kurang itu adalah pembuatan pintu yang terlihat dan juga pemberian nama, ukuran dimensi dan elevasi. Untuk yang pertama, kita harus buat dulu tampak pintu apa saja yang terlihat. Itu bisa kalian perhatikan di bagian garis pemotong yang ada di sini. Apabila kita fokus pada garis pemotong ini dan menghadap ke atas, kita berdiri ada di sini dan menghadap ke atas, yang terlihat kalau batasnya dari sini, batasnya garis ini, maka yang terlihat adalah pintu pada bagian ruang tidur 3. Terus setelah itu toilet di sini dia memperlihatkan ada keran. Setelah itu ada untuk buang air besar, dan juga di sini ada pintu toilet yang akan nanti kelihatan di bagian gambar potongan. Nah, caranya cukup kita membuat garis bantu menggunakan XL spasi. Kita tempatkan di bagian pada kusen. Setelah itu di copy, jadi titiknya yang kita ambil adalah bagian yang terlihat bagian yang luar. Kalau kita melihatnya dari atas ke bawah, maka yang kita titik sebelah sini. Cuman karena kita melihatnya dari bawah ke atas, maka yang kelihatan yang bagian sini. Jadi yang ditentukan itu titiknya yang mana itu tergantung kita melihatnya itu dari sisi mana gitu. Nah, ini yang kita ambil titiknya. Terus selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita offset dari lantai 00 ini, di offset 2100 enter dan diarahkan ke atas dari lantai 00 ini. Kalau sudah, ini bisa di offset untuk ketebalan kusennya, karena punya kalian dan punya saya itu berbeda. Bisa dicek aja, misalnya ini punya saya 50, nah punya kalian kalau kayu biasanya 60, coba dicek aja dulu. Setelah itu di offset ini sesuai dengan tebalnya kusen, jadi jangan disamakan dengan punya saya, tapi lihatlah gambar kalian sendiri apakah di offsetnya 60 atau 50 begitu. Terus kalau sudah seperti ini baru di trim, dirapikan yang terlihat itu mana saja. Nah, ini yang dihapus, yang sebelah sini juga sama. Terus setelah itu yang bagian bawah ini juga dihapus. Jadi di bagian keramiknya ini kita hapus garis bantu kusen atau pintunya. Nah, kalau sudah seperti ini baru yang bawah bisa kita delete. Nah, ini nanti dirapikan aja. Untuk layernya bisa kita gunakan sejenis, jadi nanti kalau misalnya kita ketebalannya ada yang salah, tinggal edit ketebalan aja. Nah, ini tinggal dirapikan yang sekiranya biar terlihat lebih bagus, terus lebih nyata. Nah, itu bisa diperhatikan di situ. Terus kita bisa lihat di sini karena ini kan pintunya kamar mandi. Nah, dilihat di sini bukaannya itu posisi ada di kanan atau di kiri. Ternyata posisi ada di sini, maka bisa kita buat saja bukaannya ada di sini. Untuk kamar mandi saya buat untuk bukaannya itu lingkaran pakai C spasi. Nah, ini
tidak perlu ada ukuran, yang penting tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk lingkarannya dibuat 2, nanti tampilannya seperti ini. Terus bisa dibuat, misalnya di atas itu diberi angin-angin, pintu yang ada angin-anginnya. Ini biar setengah. Nah, begini, kurang tengah lagi, ditengahkan lagi. Oke, misalnya ini bisa diberi arsiran apa ya, yang biar kelihatan. Coba saya buat bukan 45135. Nah, ini coba dibuat gini, misalnya begini, angin-anginnya boleh, bebas untuk yang sebelah ini. Terus nanti untuk ini kan pintunya kamar tidur, bukaannya dari sebelah sini, jadi bisa kita buat, nah bukaannya sebelah sini ya tadi, REC. Nah, kita buat persegi aja. Nah, begini. Ini tidak ada ukuran, tapi yang penting kelihatan bagus. Nah, kalau sudah, ini bisa dikreasikan, misalnya kita buat seperti ini, boleh, biar kelihatan ada ukirannya atau ada bagaimana gitulah. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal kita membuat keran. Nanti yang kelihatan di sini ada kelihatan keran dan juga kamar toiletnya ya. Oke, kita cari di DC spasi. Oh ya, klik 2 kali. Oh, dia nggak mau. Nah, di sini ada. Nah, untuk WC-nya ada di seperti ini. Terus ini bisa kelihatan di gini. Jadi di house designer nih ya, ini bisa di move. Misalnya kita buat ukurannya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ini kan 150. Ini pun juga cukuplah segini. Nanti untuk yang kamar mandinya, kamar mandi. Nah, ini bisa ditaruh seperti ini. Ini diganti arsir. Begini bisa. Bebas kalian berkreasi seperti apa. Terus selanjutnya kita buat ukuran untuk buat keterangan dulu lah. Nah, untuk keterangan ini kita ganti dulu layarnya, kita gunakan teks, terus kita menggunakan perintah leader atau leader enter, ditunjukkan mana yang mau diberi keterangan, misalnya ini enter 3 kali, terus diberi misalnya ukurannya 50. Setelah itu diberi keterangan, misalnya pasir buruk. Nah, untuk keterangannya apa saja bisa kalian tiru di bagian contoh gambar yang sudah saya share. Nah, misalnya begini, enter 3 kali, terus di add dulu ini, misalnya pasir, ini tanah asli. Oke. Kalau misalnya mau dibuat leader, nah miring gini, klik ini juga diklik lagi. Kalau sudah, enter 3 kali, baru diedit dan unstamping. Nah,
ini bisa di sebentar, yang tadi keliru. Oke, wes begini aja boleh. Kadang dia kalau di edit, oke, itu juga bisa kalian kreasikan. Yang jelas harus seimbang besar kecilnya juga. Nah, setelah itu untuk membuat ukurannya yang bawah itu menggunakan DLI spasi. Dilihat aja contoh ukurannya itu bagaimana. Jadi caranya seperti ini. Dari as ke as, pastikan dia sejajar dalam penempatannya. Oke. Nah, ini tinggal membuat yang namanya elevasi seperti ini. Elevasi ini kita perlu ngedit dulu ya. Editannya bagaimana untuk elevasi ini? Elevasi ini dengan despasi. Nah, poinnya kita berdasarkan dimensi itu yang kita gunakan namanya apa. Kalau misalnya namanya standar atau anotatif atau apapun, nah dasarnya harus itu, harus yang kalian gunakan untuk di dimensi. Setelah itu klik new. Nah, start width-nya itu harus sesuai dengan dimensinya kita menggunakan apa. Terus untuk new style name-nya kita buat aja elevasi. Nah, kalau ke bawah itu elevasi minus. Karena saya sudah pernah buat, jadi saya bedakan, saya tambahi satu minnya. Continue. Nah, yang diedit ini dicentang. Terus setelah itu ini kita buat dash dot. Untuk setelah itu untuk teksnya ini kita over X length 2, dan kalian perhatikan di sini centered. Terus setelah itu untuk bagian primerinya, prefixnya ini dikasih min atau strip. Oke, set dan close. Dicoba aja DLI spasi dari titik 00 ke bawah. Nanti bentuknya seperti ini, dari titik 00 ke bawahnya lagi. Nah, ini harus sejajar ya, dari titik 00 ke bawahnya lagi. Kalau misalnya hasilnya itu terlalu besar, ini bisa kita edit jadi pakai D spasi. Terus selanjutnya di modify, bisa diedit bagian simbol yang ini arrow essence-nya atau teks pada teks height-nya ini bisa, atau di bagian fit itu juga bisa. Kalau fitnya ini 1, jadi bagian sini aja yang kita kecilkan, misalnya menggunakan 20. Untuk besar kecilnya ini bagian sini itu tidak bisa disamakan ya setiap komputer, jadi bisa kalian perkirakan sendiri sehingga sesuai dengan contohnya. Jadi tidak ada harus ukurannya berapa, itu tidak harus gitu, karena memang ya tidak bisa disamakan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti kelihatan lebih rapi dan bisa terbaca. Nah, ini nanti untuk bagian yang plus min 00, plus min 00 ini saya buat pakai teks, dan juga nanti untuk ukuran ini bisa dirapikan ya, ada garis bantunya, strip-strip, terus titiknya tuh cuman dikit gini. Saya coba ini, coba saya buat yang plus, tinggal di D spasi, awal di elevasi min, setelah itu new. Untuk start width-nya itu elevasi minus, terus untuk name-nya elevasi plus. Nah, ini kita ngeditnya itu cukup mudah. Untuk bagian primerinya tinggal diganti plus, karena untuk besarnya dan lain sebagainya itu sama semua, set dan close. Tinggal coba di DLI spasi dari 00, jadi cara membuatnya itu tetap dari 00 ya.
Misalnya kita mau ngukur ketinggian pintunya, terus DLI spasi dari titik 00 ke bagian plafon. Nanti ada lagi dari 00, jadi ngukurnya itu tetap titiknya tuh dari 00. Beda dengan kalau dimensi ya, dia kalau dimensi kan beda cara, beda aja lah intinya. Bedanya di sini, kalau elevasi itu ngitungnya tetap dari 00, jadi dia menunjukkan ketinggian itu ukurannya dari 00. Nah, kalau sudah seperti ini, sebentar, ini gambarnya kok di copy dari sini, dan ini oke. Ini apa ini? Nah, ada yang hilang. DLI, coba ini saya buat. Nah, tadi tinggal di MA, ini sama dengan yang atas. Nah, langsung ganti minus, misalnya gitu. Nah, ini nanti biar rapi, buat aja garis dari 00 ini ke sini, tapi garisnya ini diganti arsir dan jenisnya itu adalah strip-strip. Nanti ini bisa dibuat setiap titiknya, dan bagian ukurannya ini bisa dirapikan. Misalnya dirapikan segini. Ini bisa dirapikan lagi, misalnya segini, boleh. Atau misalnya ukurannya ini agak dipanjangkan biar ada garisnya, boleh. Misalnya ini juga begitu. Jadi begini ya, nanti cara merapikannya begitu. Jadi ada garis bantunya, ini tinggal diklik di setiap ada ukurannya, nanti seperti ini pun juga bisa dirapikan. Contoh nih satu, jadi saya memberi contohnya nggak setiap kali ada ukuran sampai jadi ya, kalian bisa melanjutkan sendiri, karena saya yakin kalian pasti akan mengerti kok kalau misalnya setiap contoh saya beri contoh yang sampai selesai, nanti videonya akan terlalu panjang. Nah, caranya begini aja, nanti yang lainnya untuk memberi ukurannya juga sama, intinya kurang lebih sama seperti yang ada di contoh. Terus yang kurang tadi ada yang ketinggalan, yaitu pembuatan ini, pembuatan nama itu, nama ruang yang ada pada potongan. Ada segitiganya, ini gimana sih caranya? Nah, caranya cukup mudah, menggunakan POL aja. Terus kita ketik 3 spasi, terus di sini kita klik aja enter. Nah, posisinya menghadap ke bawah. Setelah itu diarsir pakai solid. Arsirannya pakai solid, diklik aja tengahnya, close. Nah, untuk tulisan yang ada di atasnya itu menggunakan teks T spasi. Nah, ini kita atur dulu misalnya 50. Terus tadi ruang makan FL plus minus 0,00, misalnya begini. Nah, ini tinggal dirapikan. Kalau untuk segitiganya ini kurang besar, itu tinggal diapakan, di skala SC spasi. Nah, misalnya kurang besar, nah bisa dibesarkan. Sudah. Nanti jangan lupa setiap menggambar itu sering-sering di
simpan, di save. Jadi ketika ada mati lampu atau macet AutoCAD-nya tidak akan hilang gitu. Jadi seperti itu ya kurang lebih, nanti bisa dilanjutkan sesuai dengan contohnya. Saya akhiri untuk tutorial pembuatan potongan. Saya harap di minggu ini, di pertemuan hari ini itu bisa mengumpulkan gambar potongan. Jadi nanti bisa lanjut ke gambar tampak. Saya sepil dikit untuk tampaknya, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa menyelesaikan potongan, denah, dan tampak begitu. Kalau mau tahu cara pembuatan tampak seperti ini, nanti videonya pasti akan di-readykan. Kalian selesaikan aja untuk gambar potongannya, di hari ini bisa dikumpulkan. Sudah, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.